Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila kelas 5 dengan materi norma dalam kehidupanku. Sebelum memasuki materi, kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik akan belajar memahami dan mengenal bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, pengertian tentang norma. Norma adalah aturan atau standar perilaku yang diterima dan diharapkan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Norma ini dapat berupa aturan tertulis seperti hukum atau tidak tertulis seperti adat istiadat atau norma sosial. Norma ini berfungsi sebagai pedoman, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan masyarakat. Macam-macam norma di Indonesia itu ada 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan yang terakhir yaitu norma hukum. Pengertian norma agama. Norma agama sendiri yaitu memiliki pengertian sebagai aturan hidup yang berasal dari Tuhan, berisi perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari, bersifat dogmatis yang berarti aturan yang ada tidak boleh ditambah atau dikurangi sesuai dengan kitab suci masing-masing. Jika dilanggar, akan mendapatkan sanksi berupa dosa. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Norma ini diharapkan untuk merupakan sesuatu yang kita jalani dan rasakan setiap harinya. Misalnya, di mana seseorang didorong untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Ketiga, ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang ditekankan pada perbuatan seseorang untuk menjalankan kesopan santunan, tata krama mereka, dan juga adat istiadat setiap individu. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki aneka ragam suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda dan hidup berdampingan satu sama lain. Yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Di sini juga ada contoh-contoh penerapan norma agama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjalankan toleransi antar umat beragama, yaitu seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua, contoh kedua ada saling berbagi. Itu juga bisa termasuk contoh penerapan norma agama. Yang ketiga ada hormat kepada orang tua. Sebelum berangkat sekolah itu berpamitan kepada kedua orang tua. Yang ketiga ada seorang anak yang sedang mengaji. Itu juga termasuk contoh penerapan norma agama. Dan berdoa sebelum makan itu juga salah satu norma agama.
Yang kedua ada contoh penerapan norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu menyeberangkan kakek yang sedang di jalan. Itu juga salah satu norma kesusilaan. Kedua, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih tua ataupun yang sedang ibu hamil ataupun anak kecil, itu bisa diberikan tempat duduknya. Dan yang ketiga itu membuang sampah pada tempatnya. Jika kita tidak membuang sampah pada tempatnya, otomatis akan menyebabkan bencana alam seperti banjir gitu. Yang keempat ada contoh penerapan norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik ada yang pernah udah melakukan norma kesopanan apa belum? Nah, contohnya norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari yaitu minta izin kalau mau lewat. Kalau dalam bahasa Jawa itu bisa menggunakan nyuwun sewu. Nah, yang kedua itu ada seorang anak yang mengacungkan tangannya menggunakan tangan kanan. Itu juga salah satu norma kesopanan. Yang keempat yaitu contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu gambar yang ke-1 itu ada seorang pengendara sepeda motor yang menaati rambu lalu lintas. Apabila rambu lalu lintas itu berwarna merah, artinya harus berhenti. Yang kedua itu jika sudah berusia 17 tahun diwajibkan untuk membuat KTP atau memiliki KTP. Yang ketiga diwajibkan membayar pajak. Yang keempat ada jika ingin berkendara atau sudah mencukupi umurnya diwajibkan untuk membuat SIM. Dan yang terakhir itu jika ingin berpergian menggunakan bis itu menunggu bus di pemberhentian bus seperti halte. Materi yang kedua ada hak dan kewajiban. Pengertian hak sendiri adalah segala sesuatu yang dapat diterima atau dinikmati oleh warga negara. Hak merupakan peluang yang diberikan kepada setiap warga negara untuk memperoleh, melakukan, dan memiliki sesuatu. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab seseorang sebagai warga negara kepada negara dan masyarakat. Jadi adik-adik udah pada tahu kan perbedaan antara hak dan kewajiban itu. Lanjut, di sini ada contoh-contoh hak yang diperoleh anak di rumah, yaitu yang pertama mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Yang kedua hak untuk bermain. Jadi anak-anak bisa banget bermain di rumah ataupun mendapatkan hak bermain. Yang ketiga mendapatkan hak untuk makan dan minum. Selanjutnya ada contoh hak yang ada di sekolah. Yang pertama mendapatkan pembelajaran dari guru-guru. Yang kedua mendapatkan nilai. Setelah kita mengerjakan tugas ataupun PR di rumah, kita mendapatkan nilai dari guru. Dan yang ketiga ada hak mendapatkan teman. Jadi kita itu berhak mendapatkan teman. Contoh hak di masyarakat yaitu dengan mendapatkan hak suara pemilu. Jadi kita kalau ada pemilihan presiden,
gubernur, semuanya itu kita berhak menyuarakan suara kita. Yang kedua, kita berhak mendapatkan fasilitas kesehatan seperti contoh puskesmas atau polindes. Yang ketiga, kita bisa ikut musyawarah dan menyampaikan suara kita ataupun apresiasi kita. Yang keempat, itu ada kita bisa mendapatkan hak keamanan dari lingkungan sekitar. Ada hak juga ada kewajiban. Kewajiban anak di rumah itu yaitu membantu menyapu halaman. Membantu ibu. Dan yang kedua, belajar. Jadi adik-adik harus belajar. Kewajiban kalian itu belajar. Yang ketiga itu membantu orang tua. Next, contoh kewajiban di sekolah yaitu membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua itu memberi salam kepada guru. Dan yang ketiga itu datang ke sekolah tepat waktu. Jadi anak-anak ataupun adik-adik itu tidak boleh datang terlambat. Jadi kalau aturan di sekolah itu menetapkan bahwa berangkat sekolah itu jam 7, ya harus jam 7, gak boleh molor, gak boleh bangkok. Dan yang terakhir, ada contoh kewajiban di masyarakat seperti membersihkan lingkungan. Itu kewajiban. Jadi kalau ada tetangga ataupun rukun tetangga yang mengajak untuk melakukan membersihkan selokan ataupun membersihkan lingkungan, kita juga wajib datang. Terus membagikan yang kita punya kepada tetangga. Dan yang terakhir ada partisipasi kita dalam pawai budaya, itu juga bisa. Sekian dari video pembahasan tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan di lingkungan rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.